Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Aminah. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023, Program Studi Ekonomi Universitas Negeri Manado. Pada kegiatan PPG ini, saya melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL di SMP Satap Sinargalih 3, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pada Bapak Ibu hebat semua cerita best practice yang saya alami selama PPG di Universitas Negeri Manado. Best practice ini dibuat dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, guru dapat menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran ekonomi. Kondisi yang melatar belakangi masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, keaktifan peserta didik yang kurang. Yang kedua, peserta didik kurang fokus pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam menganalisis masih rendah. Yang keempat, sarana dan prasarana belajar di sekolah terbatas jumlahnya. Yang kelima, guru belum maksimal dalam mengeksplor dan menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Dan yang keenam, guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian dilakukan identifikasi penyebab masalah, antara lain yang pertama, guru mengajar dengan metode yang monoton atau metode klasik. Yang kedua, model pembelajaran guru yang belum bervariasi. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti LCD dan speaker. Yang keempat, guru belum memanfaatkan secara maksimal media pembelajaran yang bervariasi. Dan yang keenam, guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran dengan baik. Upaya guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memvariasikan penggunaan model dan media dalam proses pembelajaran. Dalam permasalahan ini, guru menggunakan model problem-based learning dan project-based learning. Model pembelajaran problem-based learning untuk rencana aksi 1 dengan materi tentang pasar. Dan model pembelajaran project-based learning (PJBL) untuk rencana aksi 2 tentang materi permintaan dan penawaran. Selain itu, guru juga menggunakan media dan alat pembelajaran berbasis TEFAK berupa penggunaan video pembelajaran dari YouTube, PowerPoint, media AR, dan bahan ajar. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena permasalahan yang terjadi pada saya mungkin juga terjadi kepada Bapak Ibu guru yang ada di luar sana. Oleh karena itu, harapan saya selain ini menjadi motivasi dan solusi untuk saya pribadi, juga ingin membagikan praktik baik ini agar bisa dijadikan sebagai motivasi juga referensi bagi rekan-rekan guru yang mengalami hal yang sama, sehingga memberikan dampak positif atau perubahan-perubahan pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Sebagai seorang guru, sangat berperan penting dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Peran saya selama proses pembelajaran antara lain sebagai sumber belajar, fasilitator, motivator, pengelola kelas, pembimbing, dan evaluator. Adapun tanggung jawab saya sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi peserta didik dengan menerapkan metode, model, dan media pembelajaran yang bervariasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tantangan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti LCD dan speaker. Yang kedua, penggunaan metode dan model pembelajaran yang inovatif dan tepat bagi peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, pengambilan video pembelajaran pada aksi 1 terkendala oleh sinyal dan mikrofon yang tidak berfungsi. Yang keenam, masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi
karena peserta didik yang dominan lebih pandai dan pintar yang banyak menyelesaikan diskusi kelompok tersebut. Yang ketujuh, masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Adapun yang terlibat di dalam proses PPL ini, yang pertama, guru yang menjadi fasilitator, yang kedua, peserta didik sebagai subjek proses pembelajaran, yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing pelaksanaan pembelajaran, yang keempat, rekan sejawat yang telah membantu dalam kelancaran proses pembelajaran, dan yang keenam, operator sekolah sebagai juru kamera. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini. Yang pertama, memilih metode dan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, guru juga bisa memilih media pembelajaran yang dikuasainya, baik dalam pembuatan dan juga dalam penerapannya. Yang kedua, penggunaan media konkret dan berbasis tepak selama proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat bahan ajar dan LKPD. Dan yang keempat, membuat soal evaluasi berbasis HOTS. Ada beberapa strategi yang digunakan. Yang pertama, guru memilih dan menerapkan metode kooperatif dengan model pembelajaran VBL dan PJBL. Yang kedua, guru menyiapkan media konkret dan media berbasis tepak antara lain video pembelajaran dari YouTube. Yang ketiga, guru merancang bahan ajar dan LKPD yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan disajikan dengan tampilan yang menarik dari aplikasi Canva. Yang keempat, guru membuat soal evaluasi dengan memperhatikan KKO dan kemampuan peserta didik. Adapun proses yang dilakukan antara lain, yang pertama tahap persiapan di mana guru dengan bimbingan dosen dan guru pamong mendesain pembelajaran yang inovatif. Selain itu diperkuat dengan arahan dan masukan dari teman-teman satu kelompok. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru melaksanakan desain pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan sintak PBL dan PJBL. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga, tahap evaluasi dan refleksi. Merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sudah menyelesaikan permasalahan atau belum, serta menentukan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, yang pertama, kompetensi guru, yang kedua, sarana dan prasarana seperti LCD, speaker, jaringan. Yang ketiga, media pembelajaran termasuk bahan ajar, LKPD, lembar evaluasi, video pembelajaran, PowerPoint, media konkret, dan AR. Dampak dari aksi yang telah dilakukan yaitu dampak bagi guru. Pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam mendesain pembelajaran yang bermakna, menarik, dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengoperasikan berbagai aplikasi edit seperti aplikasi Canva dan aplikasi CapCut. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas agar peserta didik selalu aktif dalam pembelajaran. Dampak bagi peserta didik, yang pertama, peserta didik lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik terlatih dalam mengkomunikasikan hasil dengan tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik merasa senang dengan proses pembelajaran yang berlangsung karena mereka dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, serta mudah dipahami. Dibuktikan dengan kegiatan refleksi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Secara keseluruhan, hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL sangat efektif karena mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dibuktikan dengan kegiatan refleksi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Ada beberapa faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan dari penguasaan guru terhadap model dan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan dalam rancangan RPP yang telah dibuat.
Pelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru, yakni dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan indikator materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Setelah kurang lebih 3 bulan, saya mengikuti PPG di LPTK Universitas Negeri Manado. Saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, dan pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang tak kalah penting yaitu keluarga baru dari Sabang sampai Merauke. Kelas Ekonomi 2, kelompok 1 yang selalu solid dan saling support. Semoga dengan program profesi guru ini kita bisa menjadi guru profesional dan bergerak maju untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia maju dengan merdeka belajar. Terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Manado yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.